Penangkapan dan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung RI terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan Wakil BGN Sony Sonjaya dan juga Lodwig Pusung dalam pusaran kasus korupsi di BGN mengundang berbagai reaksi publik. Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satunya. Mereka memberi tanggapan sekaligus mempertanyakan keberlanjutan program MBG ke depannya. Tiga pimpinan BGN Rabu lalu resmi ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang terkait program MBG melalui sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Berbagai reaksi mengemuka di tengah masyarakat, tak terkecuali Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gugun L. Guyani, ahli hukum tata negara sekaligus ketua program studi hukum tata negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkat bicara. Menurutnya ada dua sudut pandang dalam melihat kasus hukum ini. Kalau ini dibaca dari perspektif rezim Prabowo Gibran, ini mungkin bagian dari pencitraan seolah-olah MBG ini sudah ada perbaikan tata kelola. Ini loh, kepala BG-nya udah kita ganti. Ditetapkannya dia sebagai tersangka, Kejaksaan Agung bisa masuk. Kejaksaan Agung kan di bawah Presiden. Tapi saya kira itu nggak cukup untuk memberikan satu jawaban soal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sipil, kepada publik ya. Yang kedua, kita bisa melihat perspektif masyarakat sipil, sikap kritis pengawasan dari publik ya. Perspektif ini kita melihat justru ditetapkannya Kepala BGN sebagai tersangka ini pintu masuk agar kita publik bisa mengawasi bahwa ternyata Kepala BGN aja dia bisa menggunakan abuse of power. Hal senada juga disampaikan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengikuti kasus ini. Tidak cukup daripada ditangkapnya Kepala BGN ini. Tidak cukup hanya direshuffle, tapi bahkan dievaluasi besar-besaran, dan jika memang semisalkan evaluasi besar-besaran ini tidak cukup, bahkan hentikan proyek strategis nasional ini kira-kira. Ini bisa jadi pengalihan isu juga, karena memang di satu sisi ketika kita hanya mencopot kepala itu belum tentu memperbaiki sistemnya ya. Ini hanya ganti aktor, tapi aturan mainnya masih sama. Seperti itu. Jadi ini tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Bisa jadi ini hanya isu kontroversi yang diangkat untuk menutup isu-isu lainnya. Gugun mengingatkan bahwa publik jangan berhenti di kasus hukum yang menjerat ketiga mantan pimpinan BGN saja. Ia mengatakan bahwa inti masalahnya adalah program MBG itu sendiri. Menurutnya MBG didesain dan dijalankan untuk korupsi politik. Ya, jangan sampai kita terjebak pada cabang dan ranting dari MBG ini. Kita menyerang soal kepala BGN-nya, kita menyerang soal menunya, kita menyerang soal tata kelola SPBG-nya, dapurnya, atau pengadaan barang dan jasa. Itu hanya semuanya sifatnya ranting dan cabang atau bahkan daun. Akarnya adalah korupsi politik tadi. Ini yang mungkin publik harus kita berikan pencerahan bahwa di balik MBG ini ada desain, ada skenario, ada misi untuk pemenangan elektoral. Yang itu artinya MBG harus segera dihentikan, bukan hanya bicara soal penegakan hukum, tapi yang keliru adalah desain dan skenario-nya, bukan soal penegakan hukumnya. Satu benang merah yang sama diungkapkan oleh mereka adalah moratorium MBG untuk kepentingan yang lebih luas bagi bangsa dan negara. Dari Liwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.